Keputusan soal Blok Masela tetaplah di tangan Presiden Joko Widodo, begitu pula menyangkut menterinya yang suka gaduh. Mari kita simak pernyataan Presiden berikut ini. Saya sampaikan yang namanya kabinet itu solid, sudah. Yang prinsip satu harus sesuai dengan visi Presiden, udah. Apakah ya. Pak Presiden akan memanggil para... Ya, kalau kita kembali ke Blok Masela ya semuanya pasti ingin yang terbaik dan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat ya dan pembangunan masyarakat. Tetapi kalau kita bicara soal gaduh, Mas Adi, soal gaduh dan ya saling serang, bahkan sudah dalam posisi itu menurut saya, kehadiran Presiden sekarang misalnya Presiden tidak happy, oke, saya panggil. Mungkin nggak ya menteri-menterinya itu nurut? Saya melihat itu sangat mungkin ya. Ini saya sih memaknai ini bukan kegaduhan tetapi bagian dari otokritik. Nah, karena ini sudah terbuka dan ada teknologi informasi yang begitu canggih dan setiap kebijakan yang di-hold pasti akan menimbulkan masalah karena ini kelambatan pengambilan keputusan. Kelambatan pengambilan keputusan seperti misalnya setelah sidang kabinet nih, kemudian saya habis sidang memutus, waduh ini belum bisa diputuskan nih, ada masalah ini, kemudian ada yang nyaut yang lain, akhirnya muncullah di luar dan itulah kan itu awal mulanya ini kegaduhan muncul di luar yang jadi rame-rame. Tetapi kita ambil positifnya aja, ini bagian dari pendidikan masyarakat, jadi nanti orang-orang yang ingin menjadi menteri itu tahu pekerjaan menteri itu apa sih. Nah, selama ini orang nggak tahu menteri ini hanya ikut-ikutan presiden, pembantu presiden, tapi apakah cukup dengan membantu presiden? Kan nggak juga. Nah, kemudian presiden ini sekarang 2016 ini memaksimalkan proses inilah, proses belajar ini, presidennya juga belajar, menteri-menterinya juga belajar. Nah, cuma 2017 harus firm ya, kebijakan presiden itu harus tegas. Harus lebih tegas dari yang sekarang gitu, Mas Adi. Begitu ada masalah segera dikaji. Kan sekarang ini persoalan juga ini, Mbak. Persoalan ini kan terus berkembang cepat. Nah, saya sependapat dengan Mbak Wiwi, Mbak Siti Zuhro bahwa ini memang harus momentum menyaring kembali agar kabinet itu menjadi satu dengan presiden. Ini harus ada reshuffle. Jadi orang-orang yang memang selama ini nggak sesuai dengan presiden yang mau ke bosnya masing-masing diganti aja karena toh tanggung jawab sepenuhnya itu ada di presiden. Maksudnya cari tim yang lebih solid gitu sekarang. Yang lebih solid kayak kemarin yang reshuffle pertama kan pilihan dia sendiri nggak ada masalah. Semua bisa bekerja. Nah, kalau menurut tadi Pak JK soal organisasi, ini kan presiden Menko. Jadi menteri itu harus lewat Menko itu dulu disaring. Mungkin nggak kemudian kalau presiden mengatakan jangan bicara berlebihan, jangan kemudian ya nge-tweet atau apalah di medsos berlebihan, bisa nggak itu kira-kira menteri itu atau di umum di media gitu? Kalau saya pikir ini kan semakin teguran presiden kan semakin maju semakin clear, semakin keras ya, semakin keras. Jadi maksud saya ya mungkin juga masih coba-coba dulu, siapa tahu ini tidak melanggar, hanya menyatakan jangan gaduh. Itu kan bahasa gaduh itu bahasa apa? Masih bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia, tapi kan tingkat gaduhnya seperti apa kan? Mungkin ada seseorang menyatakan sudah gaduh, yang lain merasa belum gaduh gitu ya. Jadi saya begini, ini jangan terlalu lama presiden mengambil sikap dalam hal, pokoknya pertengahan tahun ini konsolidasi harus selesai. Dan itu sudah harus satu bahasa, karena waktu mepet sekali. 2018 itu udah pemilu lagi loh, jangan yang 2019. Dan semua program besar presiden sekarang, ini di tahun-tahun ini, kalau lewat tahun ini maka lupakan infrastruktur, listrik, apa segala, lupakan. Jadi menurut saya, memang harus ada sebuah waktu bahwa itu satu kompak. Mas Adi bilang 2017, Pak Said Didu mengatakan 2016 tahun inilah pokoknya harus kita selesaikan lebih tegas, lebih tepat. Kalau Pak Jokowi sekarang lebih keras. Lebih tegas memang iya. Tegas. Tegurannya makin keras kata Pak Said Didu. Saya kira kecepatan mengeksekusi itu yang perlu ada akselerasi ya. Kayak masalah jangan cuma didiskusikan ya, cepat dieksekusi deh itu. Kelamaan didiskusikan, itu aja. Jadi kecepatan mengeksekusi mungkin perlu. Sekarang sudah cepat nih, tapi lebih dipercepat lagi. Itu yang ditunggu-tunggu. Sekarang udah bikin ini tol ini segala macam. Tapi akselerasi untuk pembangunan infrastruktur yang lain kan masih kita tunggu, masih belum kan. Kayak jalan Trans Sumatera belum dimulai juga kayak gitu. Jadi perlu percepatan, bukan cuma ketegasan, tapi kecepatan mengeksekusi program, itu saja. Kecepatan dan ketegasan mengeksekusi program. Tahun ini soalnya 2019 ya udah. Iya, saya kalau mau mengatakan apa adanya ya lugas gitu. Terlambat Pak Jokowi. 1 tahun itu kemarin nyaris tidak bisa mengelola kabinetnya. Nyaris dinamika politik itu tidak
sama sekali tidak mendukung. Asumsi-asumsi awal yang keliru menurut saya, membiarkan DPR seolah-olah silakan gaduh, eksekutif jalan. Tidak, gitu. Oleh karena itu ya memang ada kepentingan dari pemerintah untuk mendorong demokratisasi melalui partai-partai, tidak boleh friksi. Nah ini yang saya katakan tidak perlu dulu mereshuffle kabinet, karena yang lebih penting adalah mendorong agar demokrasi melalui partai politik itu firm dulu. Nah, kalau sudah firm, asik nanti. Karena penyakit yang ada di partai akan hinggap di DPR. Itu masalahnya. Saya membayangkan kalau Mas Ardi bilang 2017, Pak Said Didu 2016, kata Mbak Siti udah terlambat. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, waktu sudah terbuang. Tetapi artinya belum juga kemudian tidak berarti kemudian tidak bisa melakukan apa-apa kan. Apa yang ingin saya katakan Mbak Nunung sebenarnya adalah ini waktunya Pak Jokowi tidak lagi bermewah-mewah dengan waktu yang pendek ini untuk terus menggenjot. Bahwa partai sudah bagus ya, didorong untuk menyelesaikan dan didorong untuk segera islah, ada kepengurusan yang definitif dan sebagainya, karena ini mau pilkada. Jadi MEA itu menjadi tidak penting, pilkada serentak lagi habis ini. Juni sudah tahapan-tahapan. Oleh karena itu ya menurut saya Pak Jokowi harus mendorong itu secepatnya. Kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statementnya kalau bicara soal silat lidah ya. Kalau teman-teman mengatakan sikut-sikutan apapun lah, bisa selesai tidak? Saya pikir dua hal. Satu, Presiden betul harus menunjukkan kepemimpinannya. Yang kedua, bahwa kegenitan para pembantunya kurangi. Kegenitan para pembantu kurangi, dan menurut saya satu visi betul, dan hidupkan kembali, jangan kritik masyarakat, hidupkan kritik masyarakat, hidupkan kritik DPR, sehingga ini betul-betul clear. Karena saya setuju bahwa hanya dengan keterbukaan kebaikan akan muncul. Nah, hanya keterbukaan, tapi jangan overdosis begitu kan? Jangan karena kita berantem pada rumah kita sendiri, tapi biarkanlah orang mengkritik rumah kita, jangan kita suami istri mengkritik rumah kita. Mas Adi. Saya kira dari semua ini kan ada pembelajaran, bukan hanya anggota kabinet tapi juga masyarakat. Dan kemudian ya seperti Presiden menegur juga di ruang publik, menegur anak buahnya, menegur anak-anaknya di ruang publik, menggunakan Johan Bak. Menegurnya juga di media gitu Mas. Jangan sampai di media jadi, gitu ya. Ini memang ini saling menikmati demokrasi. Harus sudah segera disudahi ini. Dan menurut saya sekarang ini kan tinggal membuktikan. Jadi keputusan-keputusan kalau cepat itu kemudian segera direalisasikan, dan kemudian masyarakat ada melihat hasilnya. Jadi demokrasi itu betul-betul ada manfaatnya untuk rakyat. Cepat, tegas, gitu ya. Mbak Siti sudah. Kita lama tidak dipimpin oleh langsung politisi ya di birokrasi. 32 tahun lah selama Orde Baru. Lah sekarang politisi ini, partai politik, kekuatan politik itu hinggap di eksekutif, juga di DPR, juga di yudikatif gitu. Oleh karena itu ya memang yang sekarang kita perlukan adalah perbaikan, bagaimana memahami bahwa dalam pemerintahan, dalam birokrasi itu ada etika. Etika pemerintahan, ada etika birokrasi. Jadi birokrasi itu sifatnya sangat hierarkis. Sudah given seperti itu. Oleh karena itu kalau ada presiden, wakil presiden, ada menko, ada menteri, itu hierarki itu harus dilakukan. Tidak bisa melampaui, ada resistensi, tidak bisa. Karena memang kode etiknya birokrasi pemerintahan seperti itu. Dan itu etika itu yang harus ditegakkan sekarang. Iya, kita belum punya Bill of Government Ethics ya, etika berpemerintahan itu. Oleh karena itu ya ini saatnya Presiden Jokowi melalui revolusi mentalnya itu melakukan gitu kan perbaikan-perbaikan di pemerintahan. Kesantunan, etika dan sebagainya. Etika. Poinnya mungkin benar ya Mbak Siti ya. Karena etika inilah mestinya para pembantu presiden yang dalam hal ini menteri, kalau itu sudah diputuskan oleh presiden, ya didukunglah itu. Ya kalau nggak dukung ya lebih baik pergi, jangan sampai, gitu, jangan sampai malah bikin sigalan kesana kemari, itu saja. Jadi sehingga kegaduhan tidak akan terjadi. Jika terjadi kekompakan di antara personel di kabinet, ini kan nggak kompak karena nggak gaduh karena nggak kompak kan mereka. Jujur aja harus kita akui mereka nggak kompak deh, itu aja. Ya, perdebatan toh boleh saja. Boleh, silakan. Kemudian untuk kebaikan, tapi bukan berarti saling. Tanya lebih banyak akan merusak birokrasi. Baik. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines Bapak-Bapak dan Ibu, dan itulah The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.